Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyata wa zurriyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Kemudian tak lupa pula kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, kepada DKM pengurus Masjid Al-Mubin di Balai Karangan 2 serta seluruh ikhwah yang telah berta'awun sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Semoga Allah Ta'ala catat semuanya di dalam catatan amal kebaikan kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang penuh barokah ini insyaallah kita akan membahas tentang mensyukuri nikmat Islam. Islam adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, nikmat yang besar, nikmat yang agung, yang mana nikmat ini harus terus kita jaga, yang harus terus kita perjuangkan sampai datang kematian menjemput kita. Dan ini juga harus kita jaga dan kita ingatkan Islam ini kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, agar mereka jaga betul nikmat yang mulia ini, sebagaimana ini pun diwasiatkan oleh para anbiya, para rasul kepada anak keturunan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, begitu pula Nabi Ya'qub memberikan wasiat kepada anak keturunannya, ya baniya, wahai anakku, sungguh Allah Ta'ala telah memilih untuk kalian agama, yaitu agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala ini. Maka jangan sampai kalian mati, meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala
adalah agama Islam. Bahkan Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quranul Karim, wa may yabtaghi ghayra islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama di luar agama Islam, selain dari agama Islam, falan yuqbal minhu, kata Allah, tidak akan diterima. Allah yang mengatakan dalam Al-Quranul Karim, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti orang ini yang memilih selain dari agama Islam di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini akidah kita, Pak, keyakinan kita. Kita sebagai seorang muslim harus yakin ini. Kenapa? Allah yang mengatakan. Tidak boleh kita ragu dalam apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan dalamnya. Sewaktu Allah katakan agama yang Allah ridhoi hanya Islam, maka keyakinan kita sebagai seorang muslim hanya Islam yang benar, hanya Islam yang dapat menyelamatkan kita dari neraka Allah, hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah, dan hanya dengan Islam kita akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala katakan dalam Quran Al-Bayyinah, yang insya Allah semuanya telah menghafal surah ini. Allah Ta'ala katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang kufar, min ahlul kitab, dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Di mana tempat mereka? Finari jahannam. Allah katakan tempat mereka di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya manusia. Ini Islam. Makanya tadi kita katakan, setelah Allah Ta'ala, alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kita nikmat yang besar ini, Pak, nikmat Islam. Allah telah berikan hidayah kepada kita, hidayah Islam. Allah telah karuniakan kepada kita agama Islam. Maka Islam ini harus kita jaga dan harus kita pelihara, serta harus kita syukuri nikmat ini. Kenapa harus kita syukuri? Karena nikmat, Pak, kalau tidak kita syukuri, maka pasti akan hilang nikmat tersebut. Ini nikmat. Makanya Allah Ta'ala katakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian tersebut. Dan masuklah dalam keumuman ayat ini nikmat berupa agama Islam yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Nikmat ini harus kita jaga dan kita syukuri agar apa? Agar Allah Ta'ala tambah. Allah Ta'ala tambah nikmat Islam ini, semakin masuk dia ke dalam hati kita, semakin kita merasakan nikmatnya iman, semakin kita merasakan manisnya Islam. Sehingga kita dapat merasakan betapa nikmatnya solat menghadap Allah Ta'ala. Kita alhamdulillah solat bareng bersama-sama dalam satu masjid yang mulia. Tapi apakah dampak yang kita rasakan dalam hati kita semuanya sama, Pak? Bu, sama enggak? Beda. Ada yang dia sholat mau buru-buru meninggalkan sholatnya. Ada yang mereka sholat, ya Allah nikmatnya sholat ini. Dia merasakan ketentraman dalam jiwanya sewaktu sholat. Berbeda orang-orang yang sholat. Tidak semuanya sholatnya dalam satu tingkatan, satu level, tidak. Tergantung nanti bagaimana keadaan jiwanya. Ini nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Semakin orang mensyukuri nikmat Islam, Allah tambah kenikmatan tersebut yang ada dalam jiwanya.
Makanya Nabi SAW jamaah rahmati Allah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, aqimis salah, dirikan salah, iqamah ya Bilal, wa arihna bis salat, dan istirahatkan kami dengan apa Pak? Dengan salat. Nabi SAW yang kita cintai, Muhammad SAW, ini merasa apa? Merasa nikmat dengan salat, merasa bahagia, tentram hatinya waktu salat, sehingga lelah, capek, hilang waktu salat. Tentu ini ingin semuanya kita rasakan. Bagaimana sewaktu kita membaca Al-Quranul Karim, membaca ayat Allah Taala, maka kita merasakan ketenangan dalam hati kita. Tidak mau buru-buru membaca Al-Quran, tidak mau jauh dari Al-Quran. Satu hari saja tidak membaca Al-Quran, rasanya ada kehampaan dalam diri kita. Bukankah Allah Ta'ala katakan, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Adalah orang-orang yang beriman, hati mereka tentram, tenang sewaktu apa? Zikrullah, mengingat Allah, sewaktu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quranul Karim, merasakan ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, membaca ayat dari Allah Taala, menjadikan hati kita menjadi tenang. Sekarang kita lihat Pak, bagaimana diri kita. Apakah sewaktu kita membaca Quran sudah merasakan ketenangan ini atau belum? Kalau belum, bisa jadi karena kurang syukur kita terhadap nikmat Islam yang Allah Ta'ala telah berikan. Sewaktu kita masih belum merasakan ketentraman dalam ibadah kepada Allah, bisa jadi kurang rasa syukur kita selama ini atas nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan ini. Maka harus kita tingkatkan lagi rasa syukur kita. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadanallah wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi kita semuanya, hidayah nikmat Islam dan manisnya iman. Ketahuilah, yang dimaksud dengan syukur, kata para ulama, as-syukru la yakunu illa bil qalbi wa bil lisani wa bil jawarih, walhamdu la yakunu illa bil lisan. Yang namanya syukur, yang tadi kita harus syukur nikmat Islam ini agar kita dapat merasakan nikmat Islam manisnya iman. Yang dimaksud dengan syukur itu adalah sesuatu yang harus ada dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Ini syukur Pak. Jadi syukur itu harus terdapat padanya 3 komponen ini, yaitu keyakinan di dalam hati kita, ucapan dengan lisan kita, dan amalan dengan anggota badan kita. Keyakinan dalam hati yang dimaksud di sini adalah kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya nikmat Islam ini adalah nikmat yang besar yang datang dari Allah Ta'ala, Rabb kita, Rabbul Alamin. Kita yakin ini adalah nikmat yang besar. Kita harus meyakini dulu nih. Kalau seorang tidak meyakini Islam ini adalah nikmat, maka dia tidak mungkin bisa bersyukur. Dia merasa sama saja Islam atau tidak, atau dengan yang lainnya, maka tidak akan bisa bersyukur. Alhamdulillah, jazakallah khair. Langsung datang nikmat Allah. Alhamdulillah. Ini syukur Pak. Pertama dia harus yakin dalam hatinya dulu.
Ini nikmat semuanya datang dari Allah dan mencakup semuanya nikmat, Pak. Diberi anak, kita yakin alhamdulillah ini nikmat dari Allah yang memberikan. Dikasih harta, uang, alhamdulillah ini dari Allah. Akan tapi Allah beri melalui wasilah-wasilah yang lainnya. Ada yang Allah beri uangnya dari bosnya tempat dia bekerja, ada dari hasil tijarah perniagaannya, jualannya, Allah berikan rezeki melalui jalur tersebut. Ada yang Allah berikan rezekinya dari binatang ternak yang dia pelihara. Ada yang Allah berikan rezekinya dari pertanian yang dia kelola. Tapi semuanya diyakin nikmat ini dari siapa, Pak, Ibu? Dari Allah yang memberikan. Ini yang pertama, kita harus yakin semua nikmat ini datangnya dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mensyukuri nikmat ini dengan lisan kita. Mensyukuri nikmat dengan lisan. Termasuk di sini nikmat Islam. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Islam ini dengan lisan, Ustaz? Pertama kita katakan alhamdulillah, kita puji Allah dengan lisan kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan saya seorang muslim. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan saya terlahir dalam keluarga muslim sehingga saya menjadi Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan saya hidayah Islam yang awalnya belum kenal agama. Alhamdulillah Allah beri hidayah Islam. Alhamdulillah sampai sekarang Allah masih berikan nikmat dan karunia Islam ini pada diri saya. Alhamdulillah. Kita ucapkan dengan lisan kita. Kita berzikir kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Makanya Pak, zikir. Habis sholat diperintah oleh Allah zikir. Ya, subhanallah, alhamdulillah, zikir kepada Allah. Allahu Akbar. Berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Terus mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan. Ya, syukur nikmat Islam ini dengan anggota badan kita. Bagaimana Ustaz mensyukuri nikmat Islam dengan anggota badan? Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah. Bukankah setiap khutbah Pak kita dengar nasihat dari khatib dari mimbar? Apa kata khatib? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ini khotibnya sedang mengajak kita Pak untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Islam. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan takwa jamaah? Takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini takwa. Masyhur insyaallah semua sudah tahu. Tinggal nanti kita urutkan. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerjakan perintah Allah. Apa saja perintah Allah ini? Orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Apa saja yang Allah larang? Sehingga kita dapat menjadi hamba yang bertakwa, yang dengannya kita masuk dalam golongan hamba yang mensyukuri nikmat Islam yang telah Allah Ta'ala berikan. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi saya dan bagi jamaah semuanya terkait dengan takwa yang dia merupakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah Ta'ala berikan banyak keutamaan bagi mereka orang-orang yang bertakwa ini. Di antaranya keutamaan takwa. Kenapa kita harus bertakwa?
Selain ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Taala. Allah Ta'ala katakan terkait dengan orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan setiap urusannya menjadi mudah. Pak, kita menjalani kehidupan dunia ini tidak lepas dari apa yang disebut dengan masalah, ya enggak Pak? Ada aja yang belum nikah ada masalah enggak? Ada masalah waktu belum nikah. Udah nikah ada masalah enggak? Tambah banyak masalahnya karena sudah nikah. Masalah terus. Seperti itu memang kehidupan kita di dunia, penuh dengan lika-liku, penuh dengan ujian dari Allah Taala. Terkadang Allah beri nikmat, terkadang Allah uji. Kan seperti itu Pak. Enggak ada orang yang dia nikmat enak saja, tidak pernah merasakan yang namanya sakit, tidak ada. Jangan kita pikir orang kaya banyak uangnya maka hidupnya bahagia terus, tidak. Betapa banyak orang kaya Pak, mau tidur aja susah, ya enggak? Mau tidur susah. Dia kalau tidur harus minum obat tidur, kalau enggak bisa tidur. Siapa bilang enak? Sebaliknya ada orang yang susah di pinggir jalan tergeletak tidur dia. Maka ini bukan jaminan kebahagiaan. Dan Allah Ta'ala katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan setiap masalah yang dia jalani dalam kehidupannya ini menjadi mudah. Kuncinya apa Pak? Takwa kepada Allah. Ya, ini penting, takwa kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala juga katakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan beri dia rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Ada susah, masalah finansial, kuncinya apa? Takwa kepada Allah. Waj'al lahu min amri yusra. Allah mudahkan urusannya, Allah beri rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Allah berikan keberkahan dari langit dan bumi. Ini orang yang bertakwa Pak. Makanya kita harus semangat menjadi orang yang bertakwa. Dan ini juga sebagai bentuk syukur kita atas nikmat Islam. Jamaah rahmati Allah Ta'ala, takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nabi SAW terkait perintah Allah mengatakan, innal iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu dia memiliki cabang-cabang yang berjumlah 73 hingga 79 cabangnya. Ini cabang keimanan, semua amal soleh. Kemudian Nabi SAW katakan, yang mana Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akan tapi Nabi Muhammad SAW ini Pak, berbicara kata Allah adalah berdasarkan wahyu yang Allah Ta'ala berikan. Setelah Nabi mengabarkan iman itu ada 73 hingga 79 cabang, Nabi SAW kabarkan, wa a'laha qaulun la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang keimanan ini adalah la ilaha illallah, tauhid kepada Allah. Ini yang paling tinggi Pak, yang paling utama, mentauhidkan Allah. Amal soleh banyak, jalan untuk meraih ketakwaan banyak, tapi yang paling mulia, paling tinggi adalah tauhid kepada Allah. Saking tinggi dan besarnya tauhid ini Pak, Nabi SAW kabarkan dalam hadis qudsi, ada seorang yang nanti dia datang menghadap Allah Ta'ala, yang sering dan banyak sekali melakukan dosa dan maksiat, datang kepada Allah membawa dosa
sebesar bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala katakan, Allah berfirman, ya ibadi law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani lam tusrik bi syai'an la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai hambaku, apabila engkau datang menghadapku membawa dosa sebesar bumi, dosanya sebesar bumi, bukan hanya sebesar gunung jamaah, sebesar bumi datang bawa dosa menghadap Allah, akan tapi engkau tidak menyekutukan aku, kata Allah, tidak syirik Pak, menghadap Allah dengan tauhid la ilaha illallah. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabihal maghfirah, maka aku akan datang kepada engkau dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Subhanallah. Syaratnya apa Pak? Tauhidkan Allah. Subhanallah, keutamaan tauhid. Ini adalah cabang iman yang paling tinggi, tauhid kepada Allah. Dalam hadis yang lainnya Pak, Nabi SAW mengatakan, ada nanti hamba Allah yang lainnya juga yang datang menghadap Allah, yang dia datang membawa catatan amal keburukan sebanyak 99 buku catatan amal keburukan. Sewaktu satu catatan itu dibentangkan, muddal masor, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muddal basar, sejauh mata memandang. Ini baru satu buku dibuka, dibentangkan dari catatan amalan dia selama di bumi, selama dia hidup, sejauh mata memandang. Ini orang apa yang dia kerjakan selama di bumi, selama dia hidup. Banyak sekali dosa dan maksiatnya. Dan dia bukan cuma satu, ada berapa? 99. Dan pada saat hamba ini telah merasa akan binasa, dia sudah merasa tidak ada harapan lagi. Kenapa? Sadar dia banyak dosa. Kemudian Allah Ta'ala hadirkan kartu bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian hamba ini pun mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ma hadhil bitaqah, ma hadhi sijilat. Ya Allah, apalah artinya kartu yang kecil ini jika dibandingkan dengan buku-buku yang banyak tadi, ada 99. Sewaktu ditimbang pasti logika manusia yang mana yang lebih berat Pak? Buku. Satu buku saja kalau ditimbang dengan kartu beratan satu buku. Apalagi dia ada 99. Logika manusia udah tidak ada artinya ini kartu bertuliskan la ilaha illallah. Kita lihat bagaimana manusia menganggap remeh perkara tauhid. Dia anggap sepele tauhid kepada Allah. Akhirnya apa? Allah Ta'ala katakan apa? Innaka la tuzlam. Pada hari ini engkau tidak akan dizolimi, kata Allah. Tidak akan dizolimi. Allah adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Allah adalah zat yang maha adil. Innaka la tuzlam. Engkau tidak akan dizolimi, kata Allah. Akhirnya Pak, ditimbanglah 99 buku catatan amal keburukannya, diletakkan pada satu daun timbangan. Timbangan Pak ya, ada 2 daun timbangan. Amalan keburukan diletakkan dalam satu daun timbangan, maka ke bawah. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk meletakkan bitokoh, kartu bertuliskan la ilaha illallah pada daun timbangan yang lainnya. Sewaktu diletakkan Pak, maka fatosat sijilat, maka buku-buku yang 99 tadi Pak tercampak berhamburan. Subhanallah, saking apa? Beratnya la ilaha illallah. Tercampak Pak, diletakkan bukan sembarang apa berat saja sehingga menjadi lebih berat gitu, tidak, akan tapi terlempar karena apa? Karena saking beratnya la ilaha illallah. Ini jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala.
Ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Maka seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, hendaklah dia mengambil peluang besar ini. Dia kerjakan amal yang paling utama, yang paling besar di sisi Allah, yang paling dicintai Allah, yaitu tauhid kepada Allah Ta'ala. Dan tauhid ini Pak, syarat agar amalan-amalan lainnya diterima. Rukun Islam yang pertama apa Pak? Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad dan Rasulullah. Kalau dua ini tidak ada, persaksian ini, rukun Islam yang pertama ini tidak ada, maka tidak ada artinya saulatnya, tidak ada artinya puasa, tidak ada artinya zakat, tidak ada artinya dia berhaji ke Baitullah. Kalau dia tidak ada tauhid kepada Allah, maka rukun Islam ini baru bisa tegak jika ada yang pertama, yaitu apa Pak? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini adalah cabang yang tertinggi dari keimanan, amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan amalan yang paling dibenci oleh Allah, yang paling buruk. Tadi kita katakan takwa adalah mengerjakan perintah Allah, dan perintah Allah yang paling besar, yang paling tinggi adalah tauhid. Maka ketahuilah jamaah rahmat Allah Taala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayahnya. Larangan Allah yang paling besar, yang paling dibenci oleh Allah adalah syirik. Syirik, menyekutukan Allah. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ayu dzanbin a'zam?" Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami apa dosa yang paling besar wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Apa dosa yang paling besar Pak? Yaitu kata Nabi SAW, engkau ambil tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan dirimu, Allah yang menciptakan engkau, tapi engkau doa kepada selain Allah. Allah yang menciptakan dirimu, tapi engkau menyembelih untuk selain Allah. Engkau ibadah untuk selain Allah, padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Dari sini jelas Pak, amal yang paling Allah murkai, yang paling Allah benci adalah syirku billah, menyekutukan Allah. Maka penting kita pelajari apa itu tauhid, apa itu syirik. Allah Ta'ala katakan Pak terkait syirik ini, semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari dosa syirik ini, dan Allah selamatkan keluarga kita dan kedua orang tua kita darinya. Allah Ta'ala katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik. Kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, mengerjakan dosa syirik, Allah tidak akan ampunkan. Padahal Allah Pak, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Penerima Taubat, Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau hamba ini mati dalam keadaan menyekutukan Allah, artinya dia hingga matinya tidak taubat dari dosa syiriknya, di atas kesyirikan kepada Allah, maka Allah katakan, Allah yang mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Allah tidak akan ampunkan dosanya. Dan Allah ampunkan dosa selain dari dosa syirik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini adalah amalan yang paling buruk, yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Sampai-sampai jamaah rahmati Allah Ta'ala, sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan, kalau kita menghadap Allah membawa dosa syirik, menyekutukan Allah ini,
Allah hapuskan semuanya Pak, Bu. Amal soleh kita dihapuskan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Zumar, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Apabila engkau sekutukan aku, kata Allah, maka akan aku hapuskan amalan-amalan soleh yang engkau kerjakan. Salat kita Pak dihapuskan oleh Allah, puasa kita dihapuskan oleh Allah, haji kita dihapuskan oleh Allah kalau sampai bawa dosa syirik ini. Makanya di sini jamaah rahmat Allah Taala, ya ini kami ingin mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya untuk waspada dengan dosa syirik ini. Makanya penting Pak kita pelajari, kita lihat apa saja sih bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala ini. Kenapa harus kita pelajari? Agar kita bisa menjauhinya. Sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, dahulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Para sahabat dulu nanya kepada Nabi tentang perkara-perkara fadilah, kebaikan, keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan. Adapun aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Apa alasannya Pak? Motifnya apa? Mukhafatun an yudrikani, karena aku takut, aku khawatir keburukan itu akan menimpa diriku dalam keadaan aku tidak mengetahuinya. Makanya Pak kita belajar tauhid, belajar syirik, tujuannya untuk apa? Agar kita tahu, agar kita bisa waspada, mawas diri, tidak sembarangan. Karena syaitan Pak udah berjanji kepada Allah akan menyesatkan manusia. Maka ini ada musuh kita yang harus kita taklukkan. Dan jalan yang paling utama bagi syaitan ini untuk membinasakan manusia adalah dengan mengajak mereka menyekutukan Allah. Contoh menyekutukan Allah, jamaah rahmati Allah Taala. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayah yang dengannya kita dapat menemui Allah Ta'ala dalam keadaan tauhid dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan ini. Di antara contoh perbuatan kesyirikan kepada Allah adalah menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih Pak ibadah. Allah Ta'ala katakan, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan sembelihlah untuk Allah. Menyembelih dalam Al-Kautsar. Makanya seorang muslim mengetahui bahwasanya menyembelih adalah di antara bentuk ibadah kepada Allah, yang namanya ibadah hanya boleh diberikan untuk Allah. Seorang kalau dia melakukan ibadah hanya untuk Allah disebut dengan tauhid Pak, mengesahkan Allah. Termasuklah menyembelih adalah termasuk jenis ibadah karena Allah perintahkan tadi. Maka seorang muslim harusnya dia menyembelih hanya untuk Allah semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya lillah, untuk Allah. Ini tauhid. Akan tetapi jamaah rahmati Allah Taala, jika ada seseorang yang dia serahkan sembelihannya untuk selain Allah, maka inilah yang disebut dengan menyekutukan Allah, syirik. Lebaran haji dia menyembelih untuk Allah, berkurban untuk Allah. Waktu bangun jembatan dia nyembelih untuk jin penghuni jembatan. Nah ini syirik Pak, Bu. Ini bahaya, dapat merusak keislaman kita. Ini bentuk seorang yang tidak mensyukuri nikmat Islam yang Allah Ta'ala berikan. Ini bisa rusak amal soleh yang selama ini kita kerjakan. Kenapa? Karena dia menyekutukan
Allah, tidak boleh. Bahkan Pak, dalam hadisnya Nabi SAW pernah mengabarkan, dakhala ar-rajulun nar bizubabah. Ada seorang laki-laki yang masuk neraka hanya karena seekor lalat, dan ada seorang laki-laki yang lainnya yang masuk surga hanya karena seekor lalat. Sahabat pun bertanya kepada Nabi, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana ceritanya wahai Rasulullah? Kenapa bisa ada yang masuk surga, masuk neraka hanya karena lalat yang kecil? Lalat itu kan binatang yang kecil Pak ya, kecil sekali. Maka Nabi SAW, Nabi tercinta Muhammad SAW pun mengabarkan kepada para sahabat, dahulu ada suatu kaum yang dia memiliki Tuhan, ada berhalanya. Isya jam berapa Ustaz? Berapa menit lagi? Isya berapa menit lagi? 7:02. Masih sekitar 3 menit lagi ya. Nabi SAW mengabarkan ada suatu kaum, yang kaum ini Pak, dia memiliki berhala. Dan kaum ini dia sepakat kalau ada orang lewat kampung kita harus memberikan tumbal kepada berhalanya ini, apapun bentuknya. Kalau tidak, mereka bunuh. Datang orang pertama, ditangkap sama mereka, lewat kampungnya ditangkap. Qorrib, kata mereka, berikan tumbal untuk Tuhan kami ini. Dia katakan, saya tidak memiliki apa-apa, tidak ada bawa kambing, tidak ada bawa unta, tidak ada yang bisa saya jadikan tumbal untuk Tuhan kamu ini. Maka kaum ini pun katakan, qorrib walau bizubab, berikan tumbal walaupun hanya seekor lalat. Akhirnya dia tangkap lalat, dia bunuh, jadikan tumbal untuk patung tadi, untuk berhala mereka ini. Kemudian dia pun dibebaskan. Kata Nabi SAW, orang ini masuk neraka karena amalannya ini. Kemudian ada lelaki yang kedua, lewat sama Pak, ditangkap, disuruh berikan tumbal, akan tapi dia tidak mau. Dia katakan dia tidak akan menyembelih, dia tidak akan menyembelih untuk selain Allah. Dia hanya mau menyembelih untuk Allah Ta'ala semata saja, karena dia tahu sembelihan adalah ibadah dan ini murni mutlak hanya boleh untuk Allah. Tidak mau dia walaupun lalat, tidak mau walaupun lalat. Fadaraba unuqahu, maka laki-laki ini pun dipenggal sama mereka Pak, dibunuh. Kata Nabi SAW, fadakhalal jannah, dan dia pun masuk ke dalam surga. Ini jamaah rahmat Allah Ta'ala. Yang jadi pelajaran kita di sini Pak, kesyirikan itu bukan tergantung objeknya. Ini kan lalat kecil, bukan sapi yang besar, bukan kambing yang mahal harganya, cuman lalat yang kecil. Bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah dia telah menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini Pak digarisbawahi. Dia telah apa? Menyekutukan Allah. Artinya dia telah melakukan kesyirikan. Ini yang Allah murka dengan semurka-murkanya. Ini yang menjadikan orang ini pantas mendapatkan azab Allah dan dihapuskan Allah seluruh amal solehnya. Makanya kembali kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada bapak dan ibu semuanya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal Pak kecuali dalam keadaan Islam. Kita syukuri nikmat Allah Ta'ala dengan bertakwa kepada Allah, yaitu kita kerjakan seluruh perintah Allah Ta'ala. Dan perintah Allah yang paling besar, paling tinggi adalah tauhid kepada Allah. Kemudian kita jauhi semua larangan-larangan Allah. Dan di antara larangan tersebut yang paling besar, yang paling Allah murkai, yang paling Allah benci adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Ta'ala. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa yang benar datang dari Allah Ta'ala,
Yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan, kami minta maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.